Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi, pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM, yang saya hormati, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang saya hormati, Kaprodi dan dosen pembimbing 1, Dr. Haji Firdaus Ainul Yakin MPD, yang saya hormati, dosen pembimbing 2, Ibu Nurfitri Amalia MPD, serta kedua orang tua yang saya hormati. Saya Inayatul Maula dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah NIM 22 1201260479 Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Implementasi Program Akselerasi Baca Kitab Kuning Metode Nubdatul Bayan di Madrasah Ibtidaiyah. Studi kasus di MI Darullah Wal Karomah Keraksaan Probolinggo. Saya memilih judul ini karena melihat berdasarkan pertimbangan relevansi, keunikan metode, kebaruan program, serta kontribusi ilmiah dan praktis yang dapat diberikan. Maka judul penelitian ini layak dan penting untuk dikaji secara akademik. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai keberhasilan implementasi program akselerasi baca kitab kuning metode Nubdatul Bayan pada jenjang madrasah ibtidaiyah. Pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi yang menuntut keseimbangan antara penguatan studi keagamaan dan keterampilan abad ke-21. Dalam tradisi Islam, literasi memiliki posisi fundamental sebagaimana ditegaskan dalam wahyu pertama dalam Al-Quran yang memerintahkan Iqra, yang artinya membaca. Salah satu wujud tradisi literasi Islam adalah pembelajaran kitab kuning sebagai sumber keilmuan klasik. Namun, pembelajaran kitab kuning umumnya diajarkan pada jenjang MTS, MA, atau pesantren, sementara di tingkat MI masih jarang diterapkan karena keterbatasan perkembangan kognitif siswa. Sebagai inovasi, MI Darul Wahal Karomah mengembangkan program akselerasi baca kitab kuning menggunakan metode Nubdatul Bayan yang mengintegrasikan hafalan, pemahaman nahwu sorof, serta pendekatan bernyanyi yang sesuai dengan karakter anak. Meskipun demikian, tidak semua siswa mampu mengikuti program secara optimal, sehingga perlu dikaji secara mendalam bagaimana implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta tingkat keberhasilannya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana implementasi program akselerasi baca kitab kuning metode Nubdatul Bayan bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah Darullah Wal Karomah. Yang kedua yaitu bagaimana tingkat keberhasilan program akselerasi baca kitab kuning metode Nubdatul Bayan, apakah efektif bagi seluruh siswa atau hanya sebagian siswa di MI Darullah Wal Karomah. Fokus masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama implementasi program akselerasi, yang kedua proses pembelajaran metode Nubdatul Bayan, yang ketiga faktor pendukung dan penghambat, yang keempat dampak program terhadap kemampuan baca kitab siswa. Tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan implementasi program akselerasi baca kitab kuning metode Nubdatul Bayan di MI Darullah Wal Karomah. Yang kedua yaitu untuk menganalisis tingkat keberhasilan program akselerasi baca kitab kuning baik bagi seluruh siswa maupun sebagian siswa. Manfaat dari penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan studi ilmiah di bidang pendidikan Islam, khususnya yang berkaitan dengan pengajaran kitab kuning pada tingkat madrasah ibtidaiyah. Penelitian ini memperluas perspektif bahwa pengajaran kitab kuning tidak terbatas pada pendidikan menengah atau pesantren Islam, tetapi juga dapat diadaptasi untuk tingkat pendidikan dasar melalui pendekatan dan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa. Manfaat praktis. Manfaat bagi madrasah sebagai bahan evaluasi dan refleksi dalam mengembangkan program akselerasi baca kitab kuning. Kemudian manfaat bagi guru dapat memberikan panduan praktis bagi guru dalam menerapkan metode Nubdatul Bayan secara efektif, kreatif, dan menyenangkan. Manfaat bagi siswa, memberikan dampak positif melalui pembelajaran kitab kuning yang lebih sesuai dengan dunia anak. Manfaat bagi pengembang kurikulum, dijadikan rujukan bagi pengembangan kurikulum. Manfaat bagi penelitian selanjutnya, yaitu dapat menjadi referensi dan dasar pijakan bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu terkait implementasi akselerasi baca kitab kuning metode Nubdatul Bayan yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu. Yang pertama yaitu program Nubdatul Bayan dalam mempercepat kemampuan baca kitab kuning bagi siswa MTS Darullah Wal Karomah yang diteliti oleh Sylvia Fardila Ainol dan Solihin pada tahun 2026 dalam jurnal Pendidikan Islam. Yang kedua, yang berjudul Optimalisasi Pengembangan Bakat Minat Santri Membaca Kitab Kuning dengan Metode Nubdatul Bayan yang diteliti oleh Rosi Fathor dan Mufarroha pada tahun 2026 dalam Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan. Yang ketiga yaitu pengelolaan kurikulum salafiyah dalam meningkatkan kemampuan membaca kitab kuning santri di Pondok Pesantren Al-Jauharen, Tanjung Johor, yang diteliti oleh C. Nurmah E. Kusnadi pada tahun 2025 dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan. Yang keempat, yang berjudul Evaluasi Pembelajaran Aktif dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Kitab Kuning Santriwati di Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga, yang diteliti oleh R. Juniati pada tahun 2024 dalam Jurnal Ilmiah Guru Madrasah. Dan yang terakhir yaitu Implementation of Learning di Kitab Kuning 12
Active Methods in the Perspective of Hadith yang diteliti oleh MF Hidayatullah dan MT Aziz pada tahun 2025 dalam Journal of Practice. Menjadi gap dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagian besar penelitian terdahulu mengkaji pembelajaran kitab kuning pada jenjang pendidikan menengah atau MTS di lingkungan pesantren umum, yang subjeknya adalah santri remaja dengan kesiapan kognitif dan linguistik yang relatif matang. Sementara itu, penelitian ini secara khusus difokuskan pada madrasah ibtidaiyah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru berupa gambaran empiris tentang bagaimana program akselerasi baca kitab kuning dengan metode Nubdatul Bayan dapat diimplementasikan secara efektif di jenjang madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya, kajian teori dalam penelitian ini yang pertama yaitu program akselerasi. Akselerasi adalah strategi pedagogis yang dikembangkan untuk mempercepat pengembangan kompetensi siswa dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua yaitu Kitab Kuning. Kitab Kuning merupakan karya-karya ulama klasik yang berisi berbagai disiplin ilmu keislaman seperti fikih, akidah akhlak, tafsir, hadis, dan ilmu alat atau nahwu shorof yang secara tradisional ditulis menggunakan huruf Arab tanpa harokat. Yang ketiga yaitu metode baca kitab kuning. Secara konvensional, metode baca kitab kuning diajarkan di sekolah-sekolah melalui berbagai metode tradisional, termasuk sorogan, bandongan, wetonan, dan halakoh. Selanjutnya yaitu metode baca kitab kuning, metode Nubdatul Bayan. Metode Nubdatul Bayan adalah pendekatan pedagogis dalam mempelajari kitab kuning yang menekankan penguasaan struktur bahasa Arab melalui tahap-tahap terstruktur, diintegrasikan dengan hafalan, pengulangan, dan unsur-unsur kreatif lainnya. Program akselerasi baca kitab kuning di Darul Wahwal Karomah. Penelitian empiris menunjukkan bahwa metode yang sesuai dengan karakter anak dan didukung oleh motivasi internal akan meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. MI Darul Wahwal Karomah implementasikan program akselerasi baca kitab kuning metode Nubdatul Bayan sebagai salah satu inovasi unggulan dalam meningkatkan literasi kitab kuning siswa. Metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deduktif kualitatif yang menjelaskan secara umum ke khusus. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai implementasi program akselerasi baca kitab kuning metode Nubdatul Bayan di MI Darul Wahwal Karomah. Selanjutnya, kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti sangat penting karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang bertanggung jawab atas observasi, wawancara, pemilihan sampel, hingga interpretasi data. Data dan sumber data. Data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terbagi menjadi dua, yaitu observasi dan wawancara. Observasi yaitu kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk menghasilkan informasi baru dan autentik dalam proses pengumpulan data yang valid. Kemudian, wawancara kepada sekolah, wakakurikulum, pengajar, dan 3 siswa program akselerasi baca kitab kuning, metode Nubdatul Bayan di MI Darul Wahwal Karomah. Selanjutnya itu data sekunder. Data sekunder yaitu berupa dokumentasi, RPP, jadwal program, silabus, materi ajar, laporan evaluasi, foto kegiatan, dan nilai hasil belajar. Kemudian, buku dan jurnal yaitu terdiri dari 45 artikel, 8 buku, dan 5 penelitian terdahulu yang relevan dengan program pembelajaran kitab kuning. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu observasi. Dalam observasi, peneliti hadir dalam kegiatan kelas untuk melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran kitab kuning berlangsung, strategi guru, interaksi siswa, dan penggunaan metode Nubdatul Bayan dalam praktik. Observasi ini bertujuan untuk menangkap fenomena yang terjadi sesuai dengan realitas di lapangan. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada kepala madrasah, wakakurikulum, guru, dan siswa. Selanjutnya itu dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen pendukung seperti RPP, foto kegiatan pembelajaran, rekaman suara jika diperbolehkan, serta dokumen evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Miles, Haberman, dan Saldana, mengatakan teknik analisis data dilakukan secara sistematis melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan dalam penelitian ini. Untuk memastikan bahwa temuan penelitian valid, kredibel, dan dapat dipercaya, penelitian ini menggunakan beberapa teknik triangulasi dan strategi peningkatan keabsahan. Triangulasi sumber, triangulasi teknik, member checking, dan ketelitian pengamatan. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.